Ilham Media, bekal ilmu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalatun. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi ini dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Ya, insyaallah taala pada kesempatan ini melanjutkan pembahasan seputar fikih ibadah, Kitabus Shalah, bab sifat salat Nabi SAW, dengan tema yang diangkat pada kesempatan yang mulia ini adalah posisi tangan ketika berdiri di dalam sholat. Posisi tangan ketika berdiri di dalam sholat. Gambaran masalahnya, berdiri di dalam sholat ada dua tempat secara umum, yaitu qabla ruku', sebelum ruku', dan setelah ruku', atau berdiri yang sering dikenal dengan i'tidal. Baik, untuk mempersingkat waktu kita masuk ke kitab bahasan, diambil dari kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Bulughul Maram. Yang kali ini kita masuk di hadis dengan nomor urut di buku Panduan Antum 278
halaman 137. Hadis 278 di halaman 137. Baik. Kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala al-musannif rahimahullah wa an Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu qala, dari Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu saya pernah menunaikan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu saya pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra. Beliau meletakkan tangan sebelah kanan, tangan kanan, ala yadihi al-yusra, di atas tangan kirinya, ala sadrihi, di atas dada. Beliau meletakkan tangan sebelah kanannya di atas tangan kirinya, ala sadrihi, di atas dada. Akhrajahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini telah dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Sekali lagi saya bacakan, dari Wa'il bin Hujrin. Beliau menuturkan bahwa saya pernah sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meletakkan tangan sebelah kanannya ala yadihi al-yusra, di atas tangan sebelah kiri, ala sadrihi, di atas dada. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Baik. Pertama, kita mengenal terlebih dahulu biografi singkat dari sahabat yang mulia Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu. Wa'il bin Hujrin bidhammil ha, dengan dhammah ha, Hujrin ibn Rabi'ata al-Hadrami. Wa'il bin Hujrin ibn Rabi'ah al-Hadrami, Abu Hunaidah. Kana abuhu min muluki Hadramaut. Ayahnya atau bapak beliau salah satu dari raja di Hadramaut, di daerah Yaman. Wa huwa ahadul ashraf, dan beliau Wa'il bin Hujrin ini salah seorang pembesar atau pemuka di daerahnya, yaitu Hadramaut. Kana sayyidu qaumihi, oleh karena itu beliau adalah tuan dari kaumnya, tokoh dari kaumnya. Wafada ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau datang sebagai utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama, kemudian beliau masuk Islam. Wa rawa anhu, dan beliau meriwayatkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhraja lahul jama'atu illa al-Bukhari.
telah mengeluarkan hadis dari Wa'il bin Hujrin ini jamaah, yaitu kumpulan para ulama, illa al-Bukhari, kecuali Imam al-Bukhari. Wa qad ishtahara hadithuhu fi sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda Muslimin wa ashabis sunan. Hadisnya dalam bab sifat salat Nabi itu dikenal, masyhur di riwayat Imam Muslim serta ashabus sunan. Ya. Hadatsa anhu ibnahu, telah meriwayatkan dari beliau, dari Wa'il bin Hujrin, kedua anaknya, putranya, yaitu Alqamah dan Abdul Jabbar. Ya. Alqamah wa Abdul Jabbar, kemudian wa Wa'il bin Alqamah, Wa'il bin Alqamah, cucunya juga namanya adalah Wa'il bin Alqamah ibn Wa'il. Kemudian Kulayb ibn Shihab wa akharun, dan yang lainnya. Wakila lam yasma' Abdul Jabbar min abihi, ada juga yang mengatakan atau dikatakan bahwa Abdul Jabbar tidak langsung mendengar dari ayahnya, dari Wa'il. Bainahuma Wa'il bin Alqamah, justru beliau mengambil dari Wa'il bin Alqamah, dari cucunya, cucu Wa'il bin Hujrin tadi. Mata fi awaili khilafati Muawiyah radhiyallahu anhu, dan beliau meninggal di awal-awal khilafah kepemimpinan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Biografi panjangnya, detailnya bisa dilihat di kitab Al-Isti'ab, As-Siyar A'lam An-Nubala, kemudian juga Al-Isabah. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua seputar takhrij atau makhraj al-hadis, tempat keluar dari hadis. Yang dimaksud adalah takhrijul hadis, keluarnya hadis. Dikeluarkan oleh imam siapa saja. Sebagaimana tasrih dari Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, bahwasannya hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, kemudian juga Imam Al-Baihaqi, min tariqin Mu'mil bin Ismail, wallahu a'lam dobt apakah Mu'mil atau Mu'ammil. Mu'mil bin Ismail, Mu'mil bin Ismail. Mu'mil bin Ismail atau Mu'ammil bin Ismail ini ditilai oleh para ulama, ya, saduqun sayyi'ul hifdhi. Saduq, jujur, ini istilah di ahli hadis. Namun sayyi'ul hifdhi, hafalannya buruk. Yahya ibn Ma'in wasaqahu, menilai beliau termasuk ulama yang siqah, Yahya bin Ma'in. Dan Imam Abu Hatim, beliau mengatakan, Imam Abu Hatim Zur'ah, saduqun syadidun fis sunnah kathirul khata'. Beliau ini saduq, syadidun fis sunnah, sangat keras berpegang teguh terhadap sunnah, kathirul khata', namun banyak kekeliruannya.
Wa kadza wasafahu bisu'il hifdzi. Demikian pula Imam Abu Hatim ini menilai, mensifati beliau dengan su'ul hifdzi, buruk hafalan, wa kasratil khata', dan banyak kekeliruan. Ad-Daraqutni wa jama'atun. Ini adalah penilaian Imam Ad-Daraqutni dan jamaah. Sedangkan asal hadis ini kan hadis ini diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dan Imam Al-Baihaqi. Sedangkan asal hadis ini adalah di Sahih Muslim. Jadi sumber daripada hadis ini sejatinya ada di riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Wa'il bin Hujrin juga. Namun di riwayat Imam Muslim biduni lafdhis sadri. Di riwayat Imam Muslim itu tidak ada penyebutan di atas dada. Jadi tidak disebut apa? Tidak disebutkan ala sadrihi. Artinya, shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra. Kemudian beliau meletakkan tangan sebelah kanannya di atas tangan sebelah kiri. Titik. Sampai situ berarti. Ala sadrihi, adapun tambahan ala sadrihi di riwayat Imam Muslim itu tidak ada. Maka dikatakan, ditilai oleh para ulama, wahia ziyadatun munkaratun. Maka tambahan ini termasuk tambahan yang ditilai oleh para ulama ziyadah munkarah. Tafarrada biha Mu'milun ibn Ismail atau Mu'ammil bin Ismail, menyendiri dalam periwayatannya, yaitu siapa? Mu'mil bin Ismail. Maka antum lihat di catatan antum sendiri di buku Kitab Bulughul Maram, ditahqiq dan ditakhrij oleh Dr. Mahir Yasin Al-Fahl. Nah, beliau menilai ziyadatu ala sadrihi syaddatun, sazatun. Tambahan di atas dada itu dianggap atau ditilai apa? Saz. Kalau bahasa kita nyeleneh mungkin. Syad ini adalah termasuk hadis atau tanda hadis yang dhaif, di mana hadis yang sahih itu apabila terkumpul 5 syarat sah atau 5 syarat. Ittisalus sanad, sanadnya bersambung, dhabtur ruwat, perawi, para perawinya dhawit, kuat, imma dhabtu sadrin atau dhabtu kitabatin, baik kuat hafalan atau kuat dari sisi tulisan apabila periwayatannya dengan tulisan. Ya. Kemudian adalatur ruwat, para perawinya adalah adil. Adil. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, azamus syudzud wal illah. Yang keempat dan kelima, adamus syudzud, tidak saz. Apa saz itu? Bahasa tadi, bahasa kita nyeleneh. Atau mukhalafatu thiqati liman huwa awthaqu minhu. Menyelisihinya orang yang thiqah, terpercaya, atau ketika menyelisihinya orang terpercaya, orang yang thiqah menyelisihi ulama, orang yang lebih thiqah, lebih kuat darinya. Jadi apa yang beliau bawakan itu menyelisihi ulama yang lebih terpercaya dari beliau. Nah, atau bisa jadi mukhalafatur rawi, menyelisihinya satu orang rawi liman huwa aktsaru minhu, menyelisihi para perawi yang lebih banyak dari beliau. Nah, ini dianggap oleh para ulama sebagai apa? Syadzah. Maka antum lihat tahqiq beliau Syekh Dr. Mahir Yasin Al-Fahl, beliau menilai adapun ziyadatu ala sadrihi sazatun sadza biha Mu'mil bin Ismail wa daraba bihadhihi ziyadah, dan termasuk kategori hadisnya mudtarib dengan tambahan ini. Tuh. Wa khalafa ar-ruwatu an Sufyan wa ar-ruwatu an Asim. Nah, terus saya kira
Antum bisa baca sendiri di buku pegangan antum ada di situ. Jadi kesimpulannya, tambahan di riwayat Imam Muslim itu tanpa ada tambahan di atas dada. Di atas dada. Berarti riwayat yang dibawakan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Al-Baihaqi menyelisihi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti dianggap hadis yang dibawakan oleh Ibnu Khuzaimah dan Imam Al-Baihaqi ini dengan tambahan ala sodih dianggap apa? Syadz. Dan syadz termasuk hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis yang sahih sebagaimana tadi telah disebutkan. Ya, yang kelimanya adalah adamul illah, tidak terdapat apa? Illah, kecacatan kalau bahasa kita. Baik. Waqad taba'ahu Muhammad bin Hujrin al-Hadrami. Namun demikian ada mutaba'ah dari Muhammad ibn Hajar. Muhammad ibn tambahan. Jadi ada hadis pula yang menguatkan apa? Di atas dada tadi. Yaitu Muhammad ibn Hujrin al-Hadrami min ghairi tariqi Sufyan, bukan dari jalur Sufyan. Kama indal Baihaqi. Wa isnaduhu dhaifun jiddan, tapi sanadnya juga tetap dhaif jiddan. Sanadnya termasuk lemah sekali. Demikian. Ini riwayat seputar apa? Peletakan tangan di atas dada. Maka nanti insyaallah taala kita akan masuk penjelasan. Di manakah letak tangan ketika berdiri? Tuh. Istadalla bihadzal hadis, kita masuk pembahasan yang ketiga. Ini faidah-faidah dari hadis, kita masuk. Istadalla bihadzal hadithi man qala bi masyru'iyati wad'il yad bil yumna 'ala al yad yusra 'ala sadri asna al qiyam fi shalah. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama. Di hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama. Syariat meletakkan tangan sebelah kanan. Syariat meletakkan tangan sebelah kanan ala al-yaddi al-yusra, di atas tangan sebelah kiri, ala sadri, di atas dada, asna al-qiyami fi shalah, Jadi kalau melihat merujuk kepada hadis ini yang telah disampaikan takhrij kedudukan daripada hadis ini menurut para ulama, ya berarti peletakannya itu tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri, kemudian disebutkan di hadis ini di atas dada. Ini berarti peletakannya apa begini, apa begini, apa begini, apa begini, nanti ada kaifiyah, ada tata cara penjelasannya. Ya. Wa qad warada fi wad'il yumna 'ala al-yusra biduni tahdidi mahalli wad'iha. Ya. Telah terwirid atau apa, banyak hadis yang menjelaskan tentang peletakan tangan sebelah kanan di atas tangan sebelah kiri biduni tahdidin mahal, tanpa batasan tempat di mana meletakkannya. Apakah di dadakah? Apakah di atas pusar? Apakah di atas pusar? Atau apakah di bawah pusar? Banyak hadis yang tidak disebutkan tempat mahal peletakannya. Contohnya di sini adalah hadis Abi Hazm. Hadis Abu Hazim afwan. Hadis Abu Hazim an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Sahal bin Sa'ad qala kana an-nasu yu'maruna an yad'a ar-rajulu al-yad al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Para sahabat manusia
yakni di masa itu adalah para sahabat. Para sahabat mereka diperintahkan an yadha'ar rajulu, supaya salah seorang dari mereka, laki-laki di antara mereka, meletakkan tangan sebelah kanan di atas zira. Sini. Sebelah kiri fi shalah, di dalam shalah. Sudah, tidak ada keterangan di mana letaknya. Berikutnya, qala Abi Hazimin, kata Abu Hazim, afwan. La a'lamuhu illa yanmi dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mengetahui kecuali hadis ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini dianggap sahih atau marfu' hukman. Jadi dihukumi marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya waqad tarajjama al-Bukhari hadzal haditsa biqaulihi. Imam Bukhari membuat terjemah dengan hadis ini, babu wad'il yadil yumna 'alal yusra, bab meletakkan tangan sebelah kanan di atas tangan sebelah kiri. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, ay fi halil qiyam, yang dimaksud adalah dalam kondisi berdiri. Wa qawlu kana an-nasu yu'marun, hadha hukmuhu rafa'. Kalimat kana nasu yu'marun, manusia diperintahkan, ini merupakan isyarat hukumnya adalah marfu'. Istilah dalam mustalah hadis disebut marfu' hukman. Marfu' itu ada dua, ada marfu' sharih, ada marfu' hukman. Marfu' sampai kepada Nabi SAW secara sharih, sarahatan. Ya, baik berupa ucapan, perbuatan, atau berupa takrir dari Nabi SAW. Nah, ini berupa hukum. Salah satu kalimatnya adalah kana nasu yu'marun. Li'annahu la mahmula ala anna al-amira lahum bidzalika huwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kemungkinan besar yang memerintahkan tiada bukan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Wa ma'na yanmi dzalika yarfa'ul hadis bi sanadihi aw wa yusniduhu, marfu', musnad sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Demikian pula hadis Abdullah ibnu Abbas. Tadi sumbernya di Fathul Bari. Kemudian juga hadis Ibnu Abbas, beliau menuturkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ma'syaral anbiya'i umirna an nu'akhir suhurana wa nu'ajjila fitrana. Kami seluruh para nabi diperintahkan untuk mengakhirkan sahur-sahur kami dan mempercepat fitr atau buka. Wa an numsika bi ainina ala syama'ilina fi salatina. Dan diperintahkan pula untuk memegang dengan tangan sebelah kanan kami ala syama'ilina, di atas tangan sebelah kiri, fi sholatina, di dalam sholat kami. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban, Imam At-Tabrani dalam Al-Kabir dengan sanad sahih ala syarti Muslim, ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali. Fahada kulluhu, ini semua yadullu ala anna sunnata wad'ul yumna ala yusra fi shalah. Ini menunjukkan bahwa sunnahnya adalah meletakkan tangan sebelah kanan di atas tangan sebelah kiri di atas shalah. Wa an hadha hadjun nabiyina huwa wal anbiya'u qablahu. Dan ini merupakan petunjuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, serta para anbiya. Sebagaimana Allah Rabbul Alamin perintahkan di ayat wa bi hudahu muqtadih, dengan petunjuk mereka maka ikutilah, ya, sunnatul anbiya. Shalawatullahi wassalamu alaihi ajmain. Baik. Qala Ibnu Abdul Bar, mengatakan Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid, lam ya'ti anin nabi sallallahu alaihi wasallam fihi khilaf.
tidak datang perselisihan, perbedaan dari Nabi SAW. Wa huwa qaulul jumhur minas sahabati wat tabi'in. Ini menunjukkan pendapat jumhur dari kalangan sahabat, para tabi'in. Wa huwa alladhi dzakarahu Malikun fil Muwatta'. Dan inilah yang disebutkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta', walam yahki Ibnu Al-Mundzir wa ghairuhu an Malikin ghairuhu. Di mana Ibnu Mundzir dan yang lainnya tidak menukil apapun selain daripada ini, yaitu ijma' para sahabat dan tabi'in, di mana meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam sholat. Kenapa disebutkan Imam Malik? Karena irsalul yadain halal qiyam, irsal ini kadang ada sebagian yang menyematkan ini adalah madhabnya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Irsal itu apa? Apa irsal? Irsal, kalau tadi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika berdiri, maka sebaliknya adalah apa? Meluruskan. Jadi kaki melonjorkan apa? Hah? Enggak, ini bukan kaki. Jadinya tangannya di bawah. Jadi meluruskan tangan, meletakkan tangan di bagian samping dari badan. Jadi tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas tangan kiri, akan tetapi justru apa? Jadi meletakkan kedua tangan itu di mana? Di bagian samping dari badan, baik kanan ataupun kiri. Ini istilahnya apa? Irsal. Irsal. Tuh. Wa amma irsalul yadain, adapun irsal kedua tangan, halu al-qiyam, dalam kondisi berdiri, bahwa hayatun mukhalifatun di sunnah, maka ini sejatinya termasuk hay'ah, kondisi keadaan yang menyelisih sunnah. Fa innahu lam yarid haditsun sahihun fi dzalika, karena tidak ada hadis yang sahih menyebutkan hal demikian. Wa qad nusibal irsalu ilal Imam Malik. Inilah irsal ini dinisbahkan, disandarkan kepada pendapatnya Imam Malik di salah satu riwayat beliau. Oleh karena itu dibahas. Ibnu Abdil Bar dalam kitab At-Tamhid menukil, menghikayahkan Ibnu Mundzir bahwa Imam Malik justru dalam kitab Al-Muwatta' menukil ijma' bahwasannya jumhur para sahabat dan para tabi'in, wa qaul jumhur, ini adalah pendapatnya jumhur dari kalangan sahabat dan tabi'in. Wal muhaqqiquna min atba'i madhhabihi ala annahu qasada al-irsala fi halatin muayyanah. Dan para peneliti di madhab, itu Imam Malik, madhab Imam Malik, annahu qasada al-irsala fi halatin muayyanah. Beliau bermaksud melakukan irsal di tafsir. Tafsir dibayan dijelaskan oleh para muhakkik. Jadi ahli peneliti dari madhab al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ini maksud Imam Malik ini apa maksudnya? Irsal ini. Karena bagaimanapun di Muwatta' justru dinukil jumhur para sahabat dan tabi'in tadi meletakkan tangan sebelah kanan di atas tangan sebelah kiri, artinya tidak irsal. Maka oleh ahli tahqiq atau para peneliti, mereka menegaskan la mutlaqan, tidak secara mutlak, tapi di kondisi tertentu saja. Wa dzalika annahu arada an yuhariba amalan ghairu masnun. Bisa jadi beliau menetapkan seperti itu, melakukan irsal itu ingin memerangi amalan-amalan yang tidak disunnahkan. Wa huwa an yumsikal musalli muta'ammidan liqasdir rahati, yaitu ada orang yang sholat itu justru bertumpu atau dengan sengaja nyandar gitu. Muta'ammidan liqasdir rahati, jadi sholat sambil bersandar. Di tangan bisa jadi sambil
sambil bersandar gitu. Jadi letak tangannya. Maka Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala melakukan irsal untuk apa? Untuk membantah sebagian orang yang melakukan hal demikian. Salah satunya. Jadi di kondisi tertentu ini bayan penjelasan dari atau bisa jadi yaqdi ala i'tiqadin fasidin, atau ingin membantah dan mengalahkan ala i'tiqadin fasid, itu keyakinan yang rusak, akidah rusak. Wa huwa dhannul 'ami wujubu dzalika. Ya. Keyakinan yang rusak yaitu apa? Dhannul 'ami wujubu dzalika. Prasangka, perkiraan orang awam mengira bahwa perkara tersebut, yakni meletakkan tangan sebelah kanan di atas tangan sebelah kiri, itu wujubu dzalika, wajib. Orang awam mengira bahwa itu termasuk perbuatan yang wajib. Maka beliau meletakkan tangan kanan sebelah beliau melakukan irsal. Untuk apa? Membantah keyakinan ini. Ingin menjelaskan bahwa meletakkan tangan sebelah kanan di atas tangan sebelah kiri itu tidaklah wajib, sehingga beliau ini. Jadi ada dua kemungkinan. Ini bayan penjelasan tafsir para ahli tahqiq muhaqqiqun dari mazhab Imam Malik. Ya, sebagai bantahan ulama yang menisbahkan, menyandarkan irsal ini kepada Imam Malik. Enggak. Karena faktanya Imam Malik dalam kitab Muwatta tadi menukil sebagaimana dinukil Imam Ibnu Munzir. Wa illa fa huwa lam yaqul bil irsal mutlaq. Karena memang pada hakikatnya Imam Malik sendiri tidak berpendapat irsal secara mutlak, tapi muqayyad tadi, terikat tadi. Kaifa wa huwa qad rawa ahadits al-qabd? Bagaimana mungkin sedangkan beliau meriwayatkan hadis-hadis yang qabd, yaitu apa? Menggenggam, hadis genggaman. Wa bawwa bi qoulihi, bahkan beliau membuat babu wad'il yadain ihdahuma 'alal ukhra fi shalah. Bab meletakkan kedua tangan salah satu dari keduanya, salah satu di atas keduanya, fi shalah, di dalam salat. Ini Imam Malik rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Muwatta. Yaqulu Al-Baji min kibaril Malikiyah. Al-Baji dari kitab, dari mazhab kibar tokoh mazhab Imam Malik. Wa qad yuhmalu qawlu Malikin bi karahati qabdil yadain ala khawfihi min i'tiqadil awam anna dzalika ruknun min arkanis shalah. Bisa jadi dihamal pendapatnya Imam Malik dengan irsal tadi, ya, irsalnya tadi, ya, bi karahati qabdil yadain ala khawfihi min i'tiqadil awam. Bisa jadi kekhawatiran beliau, orang-orang awam beranggapan bahwa meletakkan tangan di atas tangan sebelah kiri itu annadzalika ruknun min arkanis shalah, termasuk rukun dari rukun salat. Tubtilus sholata bitarkihi. Apabila meninggalkan hal demikian, perbuatan ini, maka batolatis shalah, maka salat pun jadi batal. Ini kata Imam Al-Baji sebagai bantah. Jadi apa yang dilakukan oleh Imam Malik rahimahullah taala, ya, sejatinya memiliki maksud dan tujuan sebagaimana tadi dipaparkan oleh para ulama. Kata Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid, wa laysa hadza bi khilafin li'anna al-khilafa karahiyatu dzalika. Nah, ini tidak diperselisihkan. Li'anna al-khilafa, justru yang diperselisihkan adalah karahiyatu dzalika, memakruhkan hal tersebut. Wa qad yursilu al-alimu yadayhi liyura an-nasa. Bisa jadi seorang alim menampakkan kepada jamaahnya dengan irsal, melakukan irsal liwariya an-nasa anna laisa dzalika bihukmin wajib. Bisa jadi memang melakukan irsal tersebut ingin menjelaskan, memaparkan kepada jamaahnya, ya, bahwa itu tidaklah wajib atau bukan bagian daripada rukun, maka tidak menutup kemungkinan. Tsumma qala wal hujjah fi sunnah liman ittaba'a.
Sedangkan hujjah di dalam sunnah adalah bagi siapapun yang mengikuti sunnah tersebut. Waman khalafaha fahuwa mahjujun biha. Barang siapa yang menyelisihinya, maka dia harus mendatangkan hujjah. Wala siyama sunnatun lam yathbut an wahidin minas sahabati khilafuha. Apalagi sunnah yang tidak pernah ada ketetapannya satu pun dari kalangan sahabat ridwanullah alaihim dalam bab ini. Allah ta'ala ala. Ini selesai pembahasan seputar apa? Irsal. Ya. Ya, bab irsal. Di mana ada yang menisbatkan kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dan tadi sudah dipaparkan. Apa hikmah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri? Wal hikmatu min wad'i ihda al-yadayn al-ukhra anna hadhihi sifat as-sa'ili az-zalil. Anna hadhihi sifatus sa'ili az-zalil. Hikmah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri adalah sifatus sa'ili az-zalil, sifat kondisi orang yang memohon dan rendah, orang yang sedang dalam kondisi memohon, menghinakan, merendahkan diri di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa huwa amna'u minal 'abathi wa aqrabu ilal khusyu'. Ini lebih mendekatkan kepada kekhusyuan, lebih mendekatkan kepada kekhusyuan. Wa amna'u minal 'abath. Ini lebih kuat dalam rangka mencegah minal 'abath, dari perbuatan sia-sia. Lebih kuat dalam rangka apa? Mencegah perbuatan yang sia-sia dilakukan di dalam sholat, dilakukan oleh tangan. Ada dua di sini disebutkan. Jadi pertama, ya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu menggambarkan sifat kondisi orang yang apa? Memohon, bermunajat dalam kondisi hina, merendahkan diri di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, ya, lebih mendekati kepada kekhusyuan dan apa? Amna'u minal 'abath, mencegah dari sikap sia-sia, kesia-siaan dalam rangka apa? Tangan, yang dilakukan oleh tangan. Sudah, ya. Karena memang dengan semenjak takbiratul ihram diharamkan segala bentuk perbuatan, ucapan, perbuatan. Takbiratul ihram itu adalah hakikatnya takbir yang mengharamkan apa? Ya. Perkataan apapun selain perkataan-perkataan yang sudah terwirid dalam sholat. Demikian pula perbuatan-perbuatan apapun di luar dari perbuatan sholat. Maka dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan sebelah kiri, maka memperkecil, setidaknya mencegah perbuatan dari abath, perbuatan sia-sia yang dilakukan oleh tangan. Wallahu a'lam bissawab. Bi khilafi sifatil irsal falaysa fiha syai'un min dzalika. Berbeda dengan irsal. Wa qad rawa Ibnu Al-Mubarak, Abdullah ibn Mubarak meriwayatkan dari Safwan bin Amr. Abdullah ibn Mubarak meriwayatkan dari Safwan ibn Amr an Muhajir an-Nabal, wallahu a'lam dobitnya, annahu dzakara indahu qabdur rajuli yaminahu ala shimalihi. Disebutkan di hadapannya seseorang yang menggenggam tangan kanan di atas tangan kirinya. Faqala ma ahsanuhu dhullun baina yadai azizin. Ma ahsanuhu, betapa bagusnya, betapa baiknya. Zullun, ya, kerendahan, merendahkan diri di hadapan yadai aziz, di hadapan al-aziz, yaitu
Maha kuasa, maha kuat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhraja Abu Ya'la, demikian pula Abu Ya'la, mislahu, dari seperti itu pula dari riwayat Imam Ahmad. Qala Ali bin Muhammad al-Masri al-Wa'idhi, ma ra'aitu fil ilmi ahsana min hada. Saya tidak melihat yang lebih baik lagi daripada ini di dalam ilmu. Ini wallahu ta'ala. Ini hikmah peletakan tangan kanan di atas tangan kiri. Selanjutnya, bagaimanakah tata cara meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri tersebut? Bagaimanakah cara peletakan kedua tangan di dalam sholat tadi? Di sini disebutkan ada dua, walaupun bisa jadi ada tiga atau bahkan empat sebagian mengatakan. Ya. Al-ula wad'ul yadil yumna 'ala al-kaffil yusra wa rusghiha wa sa'idiha. Meletakkan tangan sebelah kanan di atas kafful yusra. Apa kaf? Telapak tangan. Wa rusghiha, rusghun bil dhammi mafsalun ma bainal kaffi was sa'idi. Ini mafsalun, pemisah antara kaf dengan sa'id. Sa'id ini ma bainal mirfaq wal kaf. Sa'id itu jarak antara mirfakun, apa mirfakun? Wal kaf, mirfakun. Mirfakun ada mirfak? Hah? Ini apa disebutnya bahasa Arab? Enggak, iya, siku bahasa Arabnya. Ini apa? Hah? Mirfak. Wamsahu apa gimana? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Mirfaq nih. Dalam bab wudu sampai mana? Sikut. Sikut itu dalam bahasa Arabnya mirfaqun, jamaknya adalah marafiqi. Quran surah apa? Al-Maidah ayat 6. Berarti rusgun itu atau sa'id itu afan. Sa'id itu ma bainal mirfaq wal kaf. Ini dengan ini. Apa ini teh? Mirfaqun, antara sikut dengan pemisahnya apa? Nih. Pergelangan istilahnya bahasa. Rusgun itu berarti pergelangan, tapi kan harus diperjelaskan oleh bahasa para ulama. Tuh. Jadi bagaimana tata cara peletakannya? Meletakkan tangan sebelah kanan di atas tuh warusguh wasa'id, warusguha wasa'iduha. Sini berarti jadi ada di tengah. Ini dapat, ini juga dapat. Ya. Ya, mafsal ma bainal kaffi was-sa'id. Rusgun itu pergelangan. Rusgun itu adalah pergelangan. Was-sa'id, sa'id adalah apa? Ma bainal mirfaq wal kaff. Di sini berarti. Ya, sudah gitu. Ini juga sama. Tangan sebelah sini ke sini, ini di tengah, ini ada juga bagian sini. Hal ini didasari oleh hadis Wa'il bin Hujrin. Qala, beliau menuturkan, la anzuranna ila Rasulillah kaifa yusalli. Qala fa nadartu ilaihi qala fakabbara. Sungguh aku benar-benar melihat Rasul, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam salat. Beliau menuturkan fa nadartu ilaihi, saya melihatnya. Qala fakabbara, beliau bertakbir wa rafa'a yadayhi hatta hadata udhunayhi. Beliau bertakbir kemudian mengangkat kedua tangannya sampai hadata sejajar dengan kedua ujung daripada telinga. Kemarin sudah dibahas. Awali udhunai, bagian ujung dari tepian atas, bagian atas dari telinga. Dari riwayat yang lain dekat. Tapi tidak dijelaskan apakah harus kena atau tidak, tidak dijelaskan. Cuma di riwayat itu dekat. Ya, ujung.
Terus thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala dhahri kaffihi al-yusra. Kemudian beliau meletakkan tangan sebelah kanan di bagian belakang dari telapak tangan. Warusk, pergelangan. Wasa'id, ini sa'id. Sa'id ini jarak antara pergelangan dan sikut. Sini berarti sa'id. Nah, gini saya kira. Berarti pertengahan. Ini di tengah dapat, ini juga dapat, ini juga dapat. Nah, sifat yang kedua, ini hadis riwayat Imam Abu Dawud, An-Nasa'i sumbernya, dan yang lainnya, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Sifat yang kedua, yada'u yadahu al-yumna 'ala zira'ihi aw zira'ihi al-yusra. Sifat yang kedua adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, zira'ihi al-yusra. Mana zira'? Zira' di sini berarti. Sini, zira' sini. Wa dalil zalika, adapun dalilnya adalah Sahal bin Sa'ad al-Mutaqaddim qariban. Sahal bin Sa'ad tadi. Kemudian juga di hadis Wa'il bin Hujrin, qala ra'aitu Rasulullah, saya telah melihat Rasulullah idza kana qa'iman fi shalah, apabila beliau bangkit atau bangun untuk sholat, berdiri untuk sholat, qabada biyaminihi ala shimalihi, takbid. Nih. Wa dhahiru hadzal qabdu wa dhahiruhu hadzal qabd. Digenggam, ini digenggam. Digenggam. Tuh, jadi kalau di sini digenggam. Di riwayat yang dibawakan oleh Wa'il bin Hujrin, qabada biyaminihi ala shimalihi. Genggam berarti. Tuh, Allah Ta'ala ala wa ala. Ya, atau setidaknya ada sebagian juga yang mengatakan ada kaifiyah, beberapa kaifiyah. Setidaknya dua tadi, ada tiga. Ada yang hanya sebatas diletakkan, ada juga yang digenggam. Ada juga tadi hanya sebatas diletakkan, kemudian atau digenggam. Namun di riwayat ini justru digenggam. Gitu. Jadi kurang lebih ada 4. Seingat saya di sifat sholat Nabi Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala itu disebutkan 3 atau 4 tata cara peletakan. Seperti tadi apa yang disebutkan. Pertama begini, yang kedua genggam, 3, 4. Nah, wallahu ta'ala ala wa ala. Wa idza kanatis sunnatu qad thabatat bi kullin minhuma, apabila sunnah telah menjadi ketetapan, kaifiyah tata caranya demikian. Kalau di sini hanya 2 berarti disebutkan, ya. Cuma di sini qabd, digenggam. Maka falil musalli an yaf'ala hadza taratan wa hadza taratan. Maka bagi orang yang sholat, sunnahnya dalam rangka menjamak kaifiyah ini adalah apa? Sesekali begini, sesekali begini, sesekali begini, sesekali begini. Jadi silakan. Alal qaidah fil ibadatil mutanawwi'ah ala wujuhin muta'addidah, di atas qaidah yang telah disampaikan apabila kaifiyah tata cara ibadah itu beragam. Di atas hadis-hadis yang memang telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya. Nah, masih panjang. Masya Allah. Wa amma mahallu wad'i, adapun tempat peletakannya, kita mau bahas tempat peletakannya. Fahadisul bab yadullu ala anna sunnah wad'uhuma ala sadri. Hadis bab peletakannya di mana? Di dada. Hadis bab, hadis Wa'il bin Hujrin yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Al-Baihaqi, di mana letaknya? Dada. Namun tadi telah sampai penjelasannya bahwa hadis tersebut hadis apa? Syadz. Dhaif, termasuk kategori hadis yang dhaif.
Wa qad warada aidan hadits Qubaisah bin Hulbin an abihi. Ada juga hadis Qubaisah bin Hulbin dari bapaknya radhiyallahu anhu. Ra'aitu Rasulullah, saya telah melihat Rasulullah sallallahu yansarifu an yaminihi wa an yasarihi. Ya. Wa ra'aitu yad'u yadahu ala sadrihi. Yansarifu, beliau keluar dari sebelah kanan atau sebelah kiri. Wa ra'aitu yad'u yadahu ala sadrihi. Dan saya melihat pula beliau meletakkan tangan sebelah kanannya di atas dadanya. Namun hadis ini pula diperselisihkan dari sisi kesohihannya, karena disebutkan ini Ibnu Majah min Thariq Abul Ahwas an Simak bihi biduni dzikril wad'il yadi biduni dzikri wad'il yadi ala sadri, tanpa penyebutan peletakan tangan di atas dada pula. Ya. Jadi intinya juga yang menguatkan juga termasuk kategori hadis yang lemah. Ya, dalam bab peletakan tangan di atas dada. Di Mursal Taus, wa fi Mursalil Taus rahimahullahu taala, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan sebelah kanan di atas tangan sebelah kiri, thumma yashuddahuma ala sadrihi, kemudian meletakkan keduanya di atas dada, wa huwa fi shalah, di dalam salat. Nah, warwatu hadzal mursal mutakallamun fihi, nah, ini diperbincangkan juga, walau sahha fa huwa bihajatin ila ma yu'tiduhu. Jika sahih pula maka harus ada penguat hadis lain yang menguatkan. Intinya Allah taala alam, wal qawlu bi wad'il yadain ala sadri wa qaulu Syafi'i fi riwayatin anhu. Pendapat meletakkan tangan di atas dada ini adalah pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i di salah satu riwayatnya. Waruya an aliyin wala yasih. Ada juga yang meriwayatkan ini adalah pendapatnya Ali bin Abi Thalib, namun tidak dibenarkan. Wa huwa ikhtiyaru Syaukani fa innahu qala. Dan ini adalah ikhtiarnya Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awta. Beliau menuturkan, mengatakan, wala syai'a fil babi asahhu min hadisi Wa'il al-madhkur. Tidak ada apapun, tidak ada suatu apapun dalam masalah ini asahhu min hadisi Wa'il al-madhkur, kecuali hadis Wa'il bin Hujrin ini yang disebutkan tadi. Jadi tidak ada hadis yang lebih kuat dalam masalah peletakan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat, kecuali hadis Wa'il bin Hujrin, yaitu di mana? Di dada. Inilah yang dirajihkan, dikuatkan oleh Imam Asy-Syaukani. Namun tadi juga penjelasan sudah sampai kedudukan hadis Wa'il itu sendiri. Pendapat kedua, tempat kedua, anna mawdi'al yadaini tahta as-sadri fawqa as-surrah. Letak tangan di bawah dada, di atas pusar. Mana? Kalau tadi berarti apa? Di sini berarti. Di sini. Ya, ada dua tadi. Sini atau sini. Kalau yang kedua di mana? Di bawah dada, di atas pusar, di atas pusar. Kaifiyah tata caranya dua, tadi sama persis. Ini, ini. Tuh. Wa hadza riwayatun min madhhabi Imam Malik. Dan ini adalah riwayat madhab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Qala Abu Daud di masailnya, sami'tu Ahmad su'ila an wad'ihi. Saya pernah mendengar Imam Ahmad ditanya tentang peletakan tangan. Faqala fawqa as-surrah qalilan, sedikit di atas pusar. Fawqa as-surrati qalilan, sedikit di atas pusar.
Wa in kanat tahta surrati fala ba'sa. Tapi jika hendak di bawah surrah, di bawah pusar, fala ba'sa, maka juga tidak diperkenan. Maka fala ba'sa, maka tidak bermasalah. Silakan. Mau di bawah pusar juga tidak bermasalah. Wa qad rajjahaha an-Nawawi fi madhhab Syafi'i. Imam An-Nawawi merajihkan dalam madhab Imam Syafi'i, wa'azahu ila Sa'id bin Jubair wa Daud, dan ini disandarkan kepada Sa'id bin Jubair wa Daud dan Daud. Dalilnya adalah hadis riwayat Ghazwan bin Jarir Ad-Dhabi an abihi, dari bapaknya, qala ra'aitu Aliyan radhiyallahu anhu yumsiku shimalahu biyaminihi, menggenggam tangan kirinya dengan tangan kanannya, ala rusk, di atas rusgun, pergelangan, fauqas surrati, di atas surrah. Di atas apa? Surrah. Baik, lanjut. Pendapat ketiga, anna mahallahuma tahta surrah. Tempat yang ketiga adalah di bawah pusar. Dan ini adalah madhab Imam Abu Hanifah. Ini adalah madhab Imam Abu Hanifah. Ya. Wa riwayatu an Syafi'i, dan riwayat Imam Asy-Syafi'i, demikian pula ini adalah riwayatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Zakara Al-Mardawi annaha hiya al-madhab, dan Imam Al-Mardawi ini menyebutkan inilah madhab. Jadi pendapat madhab Imam Ahmad bin Hanbal itu di bawah pusar, sebagaimana dinukil Imam Al-Mardawi. Wa huwa qaulu Ishaq, ini adalah pendapat Ishaq. Wa dalilu dzalika, dalilnya adalah ma warada an Aliyin, ada di hadis Ali, annahu qala inna minas sunnah, Ali bin Abi Thalib mengatakan, sesungguhnya bagian daripada sunnah di dalam salat meletakkan al-aquf, telapak tangan, alal akuf, di atas telapak tangan, tahta surrah, di surrah, yaitu di, atau tahta surrah, di bawah surrah. Apa surrah? Pusar. Walakinnahu haditsun dhaif, akan tetapi hadis ini dhaif. Walihada lam ya'khud al-Imam Ahmad bihi, oleh karenanya Imam Ahmad tidak mengambilnya. Faqad jaa fi masailil Imam Ahmad libnihi Abdullah, ra'aitu abi idza shalla wada'a yadayhi ihdahuma 'ala al-ukhra fawqa surrah. Di masail yang di riwayat Abdullah putranya Imam Ahmad, saya telah melihat bapakku apabila beliau salat meletakkan kedua tangannya, salah satu keduanya di atas yang lainnya, fawqa surrah, di atas surrah, di atas pusar. Pendapat ketiga, pendapat keempat dalam meletakkan tangan, annal musalliya mukhayyarun, musalli boleh memilih, bi an yada'ahuma fawqa surrah aw tahtaha aw 'alaiha, mau di atas surrah, di atas pusar, termasuk di dalamnya di atas dada, mau di bawah dada sedikit, mau di bawah pusar, aw 'alaiha, di atas persis di pusar, mau di atas pusar, berarti di atas pusar mencakup apa? Di atas sedikit atau termasuk di atas dada. Mau di atas pusar pas atau di bawah pusar, silahkan. Wa hadzal qaul riwayatun anil Imam Ahmad, dan pendapat ini riwayat Imam Ahmad. Wa qala Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi berkata, ra'a ba'dhum anna ba'dahuma fawqa surratihi wa ra'a ba'dhum anna ba'dahuma tahta surratihi, kullu dzalika wasin indahum. Imam At-Tirmidzi berkata, sebagian berpendapat meletakkan di atas pusar,
Sebagian berpendapat di bawah pusar. Kullu dzalika wasi'. Luas masalah ini indahum. Masalah ini luas menurut para ulama. Wa mithlu dzalika qala Ibnu Al-Mundzir, demikian pula apa yang dikatakan oleh Ibnu Mundzir, senada dengan itu. Jadi mukhayyar, boleh memilih. Wa hadza dzharul aqwal, dan ini adalah pendapat yang lebih zahir, nampak kalau dilihat dari sisi apa? Hadis-hadis yang dibahas. Li'annahu qad thabata anna sunnata wad'ul yumna. Wad'ul yumna al-yusra asnal qiyam. Karena yang telah menjadi ketetapan pasti bagian dari sunnah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di ketika berdiri di sholat. Walam yasbut dalilun fi makanil wad'i, dan tidak ada ketetapan tempat peletakan tangan tersebut. Fayakunul musalli mukhayyaran, oleh karenanya musalli memilih fauqa surrah, tahta surrah, aw ala surrah, di atas pusar, di bawah pusar, atau sekalipun di atas pusar. Maksudnya di atas persis pusar. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Satu masalah lagi. Ya. Zahir dari hadis ma dzukira mahu ka hadis Sahal bin Sa'ad. Hadis bab zahir hadis, demikian pula hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma. Kana an-nasu yu'maruna an yad'a ar-rajulu al-yad al-yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Anna sunnata wad'u al-yumna 'ala al-yusra hal al-qiyam fi shalah. Bahwasannya sunnah itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika berdiri di dalam sholat. Catatannya di dalam sholat. Sedangkan tadi dipaparkan, sholat itu ada dua hakikatnya berdiri. Kapan? Qabla ruku wa ba'da ruku. Sebelum ruku, ba'da takbiratul ihram, yang di dalamnya ada qiraah, membaca. Dan setelah ruku atau i'tidal, bangkit dari ruku. Maka sawana kana dzalika fil qiyam qabla ruku, baik berdiri tersebut sebelum ruku atau setelahnya. Walaysa fi sunnah ma yadullu ala tafriq wa anna sunnatal wad'a qabla ruku. Tidak ada di dalam sunnah yang menunjukkan perbedaan bahwasannya sunnah meletakkan itu qabla ruku, sebelum ruku. Wa amma ba'dahu fal irsal, adapun setelahnya adalah irsal. Hadirin rahimakumullah, ini termasuk masalah khilafiyah yang tidak boleh dijadikan sebagai bahan untuk pertikaian, bahkan sananya jadi perpecahan, enggak? Ya. Baik. Ini termasuk masalah ijtihadiyah. Masalah ijtihadiyah. Jadi sekali lagi, ya, sunnah dalam rangka meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam kondisi berdiri dalam sholat. Kalimat as-sholah menunjukkan seluruh. Berarti baik sebelum ruku ataupun setelah ruku. Dan walaysa fi sunnati, tidak ada di dalam sunnah yang menunjukkan tafrik, perbedaan antara sunnah meletakkan tangan sebelum ruku wa amma ba'dahu al-irsal, adapun setelahnya adalah irsal. Wa man idda'a dzalika fa'alhi dalil. Ini kata Syekh rahimahullah taala, ya, hafizahullah taala, Syekh Abdullah ibn Shalih Al-Fauzan dalam kitab Manhatul Alam. Ya, barang siapa yang mengklaim itu adalah ada tafrik, ada perbedaan, maka fa'alihi dalilun, maka harus mendatangkan apa? Dalil. Wal hukmu al-awwal mabniun 'alal asli. Hukum pertama terbangun di atas asal.
Fa inna sunnata lil musalli fihi halur ruku an yadha yadihi ala rukbatayhi. Ketika ruku meletakkan tangannya di lutut, ketika sujud di bumi, di tanah, ketika duduk di atas kedua paha dan lutut. Falam yabqa illa halul qiyam, tidak tersisa lagi kecuali berdiri. Walam yarid fihi tafsir, dan tidak terwirid tafsir rincian. Fayakunu hukmuhu bil halaini wahid, maka memiliki hukum satu. Ini fatwa yang dibawakan oleh Syekh bin Baz. Ini fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh bin Baz. Ya. Risalah yang dibawakan beliau rahimahullahu taala juga dibantah lagi. Jadi biasa sya'an para ulama dalam masail ijtihadiyah. Syekh bin Baz secara menyendiri membuat risalah aina yadha'ul musalli yadayhi ba'da ar-raf'i min ar-ruku', di mana seorang musalli meletakkan kedua tangan sebelum ba'da ar-raf'i, setelah bangkit dari ruku. Di mana beliau menarik kesimpulan bahwa memiliki kesamaan apa? Seperti tadi, halaini wahid. Jadi hukum keduanya satu, baik sebelum ruku ataupun setelah ruku itu memiliki hukum yang sama. Setelah tadi dirinci, dipaparkan. Ketika ruku tangan di mana? Di lutut. Ketika sujud di mana? Ketika sujud tangan di mana? Ya. Kemudian ketika tasyahud di mana? Nah, yang tersisa hanya berdiri. Berarti berdiri di mana? Tadi dipaparkan. Paham tuh ya? Jelas ya. Namun ada bantahan lagi. Ya, dibantah oleh diantaranya Al-Ustadz Hafidh Muhammad Abdullah, ya, profesor di kuliah hukumiyah Pakistan. Risalah unwanuha yursil musalli yadaihi ba'da raf'i min ar-ruku'. Ini sebagai bantahan dari risalah yang dibawakan oleh Syekh bin Baz. Jadi ini termasuk masalah-masalah yang memang furu'iyah ijtihadiyah. Ya, tidak boleh dijadikan sebagai bahan pertikaian, perpecahan, perselisihan pendapat, tidak diperkenankan. Di sini dipaparkan bahwa dakwah tadi disebutkan, apakah ada perbedaan antara berdiri yang pertama dengan berdiri yang kedua sebelum ruku dan ruku? Maka dijawab, tafriq bainal qiyamain mawjud, ada. Al-qiyamu qabla ruku aula minal qiyami ba'da ruku. Berdiri sebelum ruku itu lebih utama daripada berdiri setelah ruku. Li'annahu ruknun, karena itu adalah rukun utama. Terus yang kedua, al-qiyamul awwalu tab'an atwalu minal qiyamits tsani. Berdiri pertama itu lebih panjang daripada berdiri kedua karena tempatnya membaca. Mahalul qiraatil faridah. Wal qiyamu tsani la qiraata fihi, sedangkan berdiri yang kedua itu tidak ada bacaan, yang ada adalah zikir. Tuh. Kemudian yang ketiga, al-qiyamul awwalu ahammu minats tsani. Jadi berdiri yang pertama itu lebih utama daripada yang kedua. Bihaitsu yajtamu, di mana terkumpul dua rukun salat, berdiri, membaca. Sedangkan yang kedua, falaisa kadzalika, tidak demikian. Ya. Dari sisi penamaan pun berbeda. Al-qiyamul awwal la yusamma illa bismin wahid. Berdiri yang pertama tidak disebutkan kecuali ya berdiri. Kalau yang kedua, maka bal yuqalu lahu qiyamu ba'da ruku, berdiri setelah ruku, bangkit dari ruku istilahnya. Awil i'tidal atau i'tidal. Au rafu ba'da ruku, bangkit dari ruku. Awil qaumah, al qaumatu 'indal fuqaha. Perbedaan nama menunjukkan alat tafriq bainahuma, menunjukkan perbedaan dari sisi hukum dan kaifiyah tata cara pula, katanya demikian. Jadi panjang sekali kalau seandainya paparkan dan dijelaskan.
Wa dzakara Ibnu Muflih anil Imam Ahmad. Bagaimana Imam Ahmad? Annahu qala, beliau berpendapat, idza rafa'a rasahu min ruku', apabila beliau bangkit dari ruku', mengangkat kepalanya dari ruku', insya arsala yadaihi, jika dia hendak irsal, ya silahkan. Wa insya wada yaminahu ala shimali, jika dia pula hendak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri seperti hayah kondisi sebelum ruku pun mangga, silahkan. Ini kata Imam Ahmad. Ya, ini An-Nukat al-Muharrar, kemudian Al-Insaf. Wala'allal imam, barangkali Imam Ahmad yara, berpendapat, annal qiyam alladhi warada fihi al-wadu huwa ma kana qabla ruku', berpendapat bahwa al-qiyam yang sedang kita kaji, yang sedang kita bahas ini adalah makana qabla ruku', yaitu sebelum ruku'. Dan sebagaimana ketelitian kejelian daripada Imam Ahmad, terutama dalam bab hay'ah, kondisi duduk, tasyahud, iftirash di rakaat, di sholat yang hanya 2 rakaat saja, bagaimana kejelian beliau sudah dipaparkan, telah disampaikan di tuh. Sekali lagi ini termasuk khilafiyah ijtihadiyah, ya. Kemudian wa amma ma ba'da ruku', adapun setelah ruku', falam yarid fihi syai'un, tidak ada dalil tegas. Sekali lagi, tidak ada dalil tegas bagaimana hay'ah, kondisi keadaan tangan. Fayakunul musalli mukhayyaran, oleh karena itu musalli boleh memilih, mau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri seperti hay'ah kondisinya sebelum sholat, ataupun irsal. Kenapa demikian? Tidak ada dalil tegas yang menjelaskan hay'ah, kaifiyah, tata cara peletakan tangan kanan di atas tangan kiri, atau peletakan tangan ketika berdiri di berdiri yang kedua, yakni pada ar-ruku. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ini saya bawakan dari kitab Manhatul Alam Syekh Abdullah ibn Shalih Al-Fauzan rahimahullah ta'ala. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk saya pribadi, untuk antum semua. Nasallallahu ta'ala at-taufiq wassadad, innahu waliyu dzalika wal qadir alaih. Demikian barangkali apa yang kita sama-sama kaji di pagi ini. Sekali lagi semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.